cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Siang. Maaf saya mengganggu waktu Ibu sebentar nih. Ya, tidak apa-apa. Saya dapat tugas dari guru penggerak tentang wawancara tentang pengambilan keputusan seorang kepala sekolah terhadap kasus dilema etika dan ataupun rujukan moral. Nah, apakah Ibu bersedia untuk saya tanyakan beberapa pertanyaan? Bersedia, Pak. Oke, terima kasih Bu sebelumnya. Nah, pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Alhamdulillah selama kita berada di TK ini banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi. Yang jelasnya sekarang kita dihadapkan dengan dilema etika, yang mana kasus itu adalah sama-sama benar antara guru dengan murid, dengan orang tua murid sama-sama benar. Di sekolah kita adanya dilema memutuskan, dan yang rujukan moral itu adalah yang salah dan kita benarkan. Oh ya, berarti itu dalam biasa Ibu mengidentifikasi kasus itu dengan melihat kasusnya ya Bu ya. Iya. Kasusnya. Oke. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu? Misalnya tuh yang terutama tentang kasus-kasus yang dua-duanya penting, yang sama-sama benar, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara ambil keputusannya? Saya sebagai kepala sekolah dari DKI Sanmulia ini tetap mengacu pada musyawarah kepada guru-guru atau guru yang ada di DKI ini, biar kita sama-sama tahu masalahnya, yang sama benar dan mana yang salah. Tetap musyawarah. Oh, berarti yang musyawarah ya Bu ya. Baik. Oke. Selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi masalah, dan kita harus berkomunikasi antara guru secara internal, secara mendalamnya disepakati baru kita bisa memutuskan. Ada rapat gitu ya Bu ya. Ya baik, berarti mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa gitu ya Bu ya. Baru itu termasuk dilema etika atau rujukan moral gitu Bu ya. Baru kemudian ambil keputusannya secara musyawarah dengan rapat ya Bu. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap lebih efektif Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sementara dari berbagai pengalaman masalah-masalah kasus itu, kita mengambil keputusan yang efektif adalah mengevaluasi terjadinya masalah seperti apa, dan kita mengadakan pencegahan yang sampai kasus itu terjadi lagi kepada kita semua, dan adanya musyawarah untuk selalu mencari solusi-solusi yang terbaik dari masalah itu. Oh ya, berarti mengadakan pencegahan dulu ya, ya, mengidentifikasi, mengadakan pencegahannya, bagaimana solusi yang diambil ya Bu ya. Iya. Keputusannya. Baik. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa Bu? Tantangan yang saya rasakan selama ini, karena saya juga sebagai kepala sekolah yang harus mengambil keputusan gitu ya, saya sendiri merasakan kurangnya ketegasan dalam diri saya, karena saya juga merasakan persoalan yang bermasalahan dengan kemanusiaan itu susah untuk diputuskan secara tegas gitu. Sulit untuk diputuskan ya
berarti sulit dalam mengambil keputusan itu kurang tegas itu ya Bu ya, kalau jika dihadapkan dalam kasus-kasus yang ada rasa kemanusiaannya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam mengambil sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada jadwal tertentu nggak dibuat untuk menyelesaikan keputusan ini? Mengenai jadwalnya kita juga tidak bisa berpatokan harus segera diselesaikan, walaupun kita tidak tahu akar permasalahannya. Nanti yang kita putuskan malah terjadi kesalahpahaman antara kita semua. Jadi kita tidak ada jadwal khusus. Sementara kalau masalah itu mau kita percepat, kita usut dengan musyawarah yang tepat, dan kita percepat. Kalau memang masalah itu mau diperlama, kita pelajari dulu, kita ambil dari berbagai sisi lah masalahnya itu seperti apa, kita akan selesaikan. Jadi masalah itu bisa cepat dan bisa mengembalikan terputuskannya. Ya berarti tidak ada jadwal khusus yang dia tergantung masalahnya seperti apa. Kalau misalnya perlu cepat jadi segera dilaksanakan gitu ya. Kemudian ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada yang membantu? Saya sebagai kepala sekolah tidak bisa melihat ini. Kalaupun sendiri saya tidak bisa berjalan. Tentunya ada guru-guru yang bekerja sama dan berkomunikasi yang baik antara kami. Disitulah kita bisa memutuskan mana yang baik untuk kami semua. Tidak bisa melihat. Iya, dengan guru-guru ya Bu ya, bekerja sama ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang saya bisa ambil adalah kita tidak bisa melihat seseorang atau menilai seseorang di satu sisi. Dari berbagai sisi kita bisa lihat kondisi dan situasinya yang benar adalah benar, yang benar belum benar, yang salah belum salah. Kita lihat situasi kondisinya dan kita siasati yang benar-benar. Dari situ kita dapat pelajarannya lebih matang dalam menyelesaikan. Melihatnya dari segala sisi ya Bu ya. Iya, dari segala sisi. Jangan sampai kita memutuskan terbesar-besar dan susah. Malah lebih menimbulkan masalahnya. Iya, betul. Masalah. Menambah masalah jadinya Bu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Wawancara hari ini. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan, pertanyaan sudah dijawab. Makasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah sehat Ibu Ana. Gimana Bu Ana? Alhamdulillah udah lama ya kita tidak ketemu Bu ya. Itulah kayaknya ada beberapa waktu lamanya gitu kita nggak pernah ketemu ya Bu Ana ya. Iya. Alhamdulillah kita sehat selalu ya Bu ya. Ya. Nah hari ini saya nih mohon maaf nih Bu, saya ganggu waktu ibunya, waktu Ibu. Ya, gimana Ibu? Saya nih dapat tugas dari guru penggerak itu untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, dan kebetulan kan Ibu kepala sekolah TK estetika kan Bu? Iya Bu Ana. Jadi saya mau minta bantu nih untuk saya wawancarai, boleh Bu? Oh iya, dengan senang hati Bu Ana, silakan. Oh iya, terima kasih sebelumnya. Nah gini Bu, Ibu kan kepala sekolah nih, tentunya udah banyak pengalaman, terus tentunya sering mengambil keputusan ya Bu ya. Nah bagaimana selama ini nih Ibu mengidentifikasi suatu masalah itu, kasus-kasusnya itu yang merupakan kasus yang
dilema etika atau bujukan moral, itu bagaimana cara mengidentifikasinya, Bu? Sebelumnya terima kasih Bu Ana atas kepercayaan. Hari ini Ibu meminta pendapat dari saya. Di sini saya hanya berbagi apa yang sudah saya lakukan di sekolah selama ini. Jadi dari pertanyaan Ibu tadi bahwa bagaimana cara saya untuk mengidentifikasi, Ibu ya? Iya. Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Betul. Jadi di sini berdasarkan kasus tersebut saya kan harus bisa membedakan apa itu kasus yang apakah berdasarkan dilema etika atau yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Jadi di sini tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum misalnya yang terjadi. Terus sehingga untuk semua itu sulit untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral. Jadi yang sering kita lakukan di sini mengidentifikasinya tipe-tipe kasus atau jenis-jenis kasus permasalahan apa yang terjadi di sekolah kita. Seperti itu, Bu Ana. Oh iya, baik Bu. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu tuh menjalankan pengambilan keputusan yang mana keputusan ini yang ada unsur ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, Bu. Ya. Jadi selama ini saya dalam menjalankan atau mengambil sebuah keputusan itu biasanya kita musyawarahkan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah bagaimana supaya mendapatkan keputusan yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah. Oh gitu ya. Bu, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Biasanya kita dalam mengambil langkah atau prosedur yang dilakukan dalam melakukan musyawarah adalah dengan melibatkan semua guru yang ada di sekolah. Terus kita musyawarahkan, kita rapatkan, dan juga tentunya kita melibatkan komite yang ada di sekolah kita, Ibu. Oh ya, iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Tentunya kita selalu menjalin sebuah komunikasi antara pihak sekolah, di situ ada guru dan juga komite sekolah. Jadi kalau apapun yang terjadi di sekolah kita selalu mengkomunikasikan hal-hal apa saja yang terjadi di sekolah antara para dewan guru dan juga komite tentunya di sekolah kita. Oh ya, berarti itu yang paling efektif ya, Bu ya. Jadi berkomunikasi ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Tantangannya seperti apa, Bu? Nah, ini Bu, tantangannya itu kurangnya kesadaran tentang pentingnya sebuah pendidikan dari diri siswa itu sendiri dan juga orang tua. Karena terkadang apa yang kita sampaikan kepada pihak orang tua dan juga orang tua murid itu kurang dimengerti begitu. Jadi wawasan-wawasan tentang pentingnya sebuah pendidikan itu tentunya memang harus dipahami lah sama kedua belah pihak, baik dari pihak orang tua murid maupun murid itu sendiri. Oh ya, begitu ya. Berarti kurangnya pemahaman ya atau wawasan ya, Bu ya.
dari orang tua murid. Ya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Bu, jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah keputusan etika dilema ini, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan Ibu? Tentunya di sini Bu, dari kasus yang terjadi tentunya untuk menyelesaikan tidak ada jadwal khusus ya Bu ya, mengalir apanya disesuaikan dengan kesalahan yang terjadi di sekolah. Jadi hari itu juga kita langsung menyelesaikannya Ibu. Jadi dengan pihak terkait, misalnya kalau kasus atau permasalahannya itu terjadi di dalam kelas, otomatis yang menyelesaikan pertama kali adalah wali kelasnya. Kalau seandainya wali kelasnya itu misalnya menganggap dirinya kurang mampu untuk menyelesaikan ini, baru melibatkan kami sebagai kepala sekolah, dan juga mungkin melibatkan komite nantinya. Oh iya begitu ya Bu ya. Baiklah Bu, sekarang kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika ini, kasus ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan kepada Ibu, tentunya saya sebagai kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri Bu ya. Jadi tentunya peran para rekan guru-guru yang ada di sekolah itu sangat mendukung sekali bagaimana saya mengambil sebuah keputusan, karena tanpa mereka tentu saya ini bukan siapa-siapa Bu ya. Karena di situ adalah letak adanya keterkaitan antara kerjasama dari pihak sekolah dan juga saya sebagai kepala sekolah itu sendiri. Oh ya, baik Bu, berarti kerjasama ya Bu ya. Ada ya guru rekan-rekan guru yang turut membantu ya. Baik Bu, selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Oke, baik Ibu. Jadi tentunya dari semua yang pernah terjadi, kasus-kasus ataupun permasalahan yang terjadi di sekolah, tentunya menjadi sebuah pembelajaran tersendiri Bu ya. Dari pembelajaran tersendiri bagi saya dan juga guru-guru, tentunya di situ yang paling utama adalah bagaimana kami memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi di situ tentunya ada hal-hal yang memang harus kita dalam mengambil sebuah keputusan itu harus disesuaikan dengan budaya apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita. Saya rasa itu Ibu. Oh iya, baik Bu. Mungkin hanya sampai di sini dulu Bu wawancara kita, dan saya sangat terinspirasi dengan apa yang udah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa saya laksanakan ya di saat nanti ketika saya jadi kepala sekolah. Terus terima kasih Bu untuk waktunya. Semoga kedepannya sudah bisa berbagi, jadi mengingatkan kembali apa-apa saja yang seharusnya saya sebagai kepala sekolah melakukan sebuah pengambilan keputusan. Ini pembelajaran juga buat Ibu, buat saya sendiri Bu ya. Terima kasih Bu sudah memberikan kepercayaan ini kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Oke Bu Ayu, kira waktu kita udah sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bu Ana. Oke.
Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.